Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai episode 9 anime Lycoris Recoil. Episode kali ini cukup tenang dan dalam karena di dalamnya kita diberitahu fakta dan informasi lebih jelas mengenai Chisato. Episode ini menampilkan masa lalu Chisato saat dia diselamatkan oleh Yoshi. Jadi mari kita bahas poin penting dari episode ini. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombolnya terlebih dahulu agar dapat membantu saya mengembangkan channel ini. Dan jika sudah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di episode ini Takina akhirnya sampai di klinik Dr. Yamagishi untuk menyelamatkan Chisato. Di sini terjadilah adu tembak antara Takina dan Himegama, tapi akhirnya Himegama berhasil melarikan diri. Kemudian setelah itu Chisato pun siuman dan dijenguk oleh para karyawan Lycoreco yang lain bersama Dr. Yamagishi. Chisato menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Dr. Yamagishi memberitahu jika perawat tadi telah merusak jantung buatan Chisato dengan memberikan daya bertekanan tinggi. Itu mengakibatkan sisa hidup Chisato berkurang dan tinggal 2 bulan lagi. Takina yang mendengar itu nampak shock dan bertanya apa tidak bisa diperbaiki atau diganti. Sayangnya itu tidak bisa diperbaiki dan tidak ada cadangannya. Lalu Chisato pun mengajak mereka semua pulang ke Lycoreco. Selanjutnya di Lycoreco, Chisato kembali bekerja melayani pelanggan, tapi tidak dengan Takina yang terlihat cemas. Kemudian Chisato mendapat panggilan yang ternyata dari Kusonoki dan Chisato disuruh untuk pergi ke DA. Chisato pun menemui Kusonoki di kantornya. Kusonoki juga sudah tahu jika Chisato sebentar lagi akan mati, jadi dia menyuruhnya untuk kembali ke DA karena DA membutuhkan bantuannya untuk melakukan penyerbuan ke Majima. Selain itu juga Kusonoki memberikan kamera milik Chisato. Kita ditunjukkan item baru lagi yang berhubungan dengan Chisato, yaitu kamera yang bahkan Chisato sudah cari-cari juga selama ini. Kamera itu berisi foto-foto dari Chisato yang akan kita lihat nanti, dan DA menyitanya untuk menutupi kebocoran informasi mereka, yaitu tentang Lycoris yang dibantu oleh lembaga Alan. Di sini juga Kusonoki dan Chisato berdebat tentang kewajiban Chisato sebagai seorang Lycoris. Namun pada akhirnya Chisato akan mempertimbangkan ikut dalam operasi tersebut jika Takina dikembalikan ke DA. Lalu Chisato pun pergi. Tak lama setelah itu Fuki dan Sakura datang ke kafe untuk memberikan surat penarikan kembali pada Takina. Fuki juga menjelaskan jika mereka akan menyerbu Majima, jadi mereka butuh bantuan. Walaupun mendapat surat yang selama ini sangat Takina nanti agar bisa kembali ke DA, tapi itu tidak membuatnya senang. Takina masih sangat cemas dan mengkhawatirkan kondisi Chisato yang tinggal 2 bulan ini. Sampai-sampai Takina tidak fokus saat melaksanakan tugasnya bersama Chisato. Hati Takina saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sementara di Lycoreco, Kurumi mengobrol dengan Mika membicarakan tentang Yoshi. Kurumi meminta pada Mika untuk mengatakan dari awal, sekarang dia sudah buntu. Semua informasi mengenai lembaga Alan dan Yoshimatsu sudah dihapus dari internet. Jadi Kurumi ingin menanyakan langsung pada Mika. Mika pun menceritakan tentang masa lalu Chisato 10 tahun yang lalu. Saat itu Chisato masih berumur 7 tahun dan di pelatihan DA Chisato berlatih skill bertempur dan menghindari tembakan yang mengarah padanya. Bisa dilihat juga saat itu Chisato telah menjadi Lycoris rank 1 sementara Fuki masih rank 3. Ini menunjukkan kemampuan Chisato yang sangat luar biasa dan membuat Yoshi tertarik dengan bakat yang dimilikinya itu. Mika di sini sudah menjalin hubungan dengan Yoshi dan menunjukkan Chisato padanya. Mika juga memberitahu Yoshi meski Chisato punya bakat yang hebat, ada satu masalah pada dirinya, yaitu Chisato ini menderita kelainan jantung bawaan dan akan membuatnya mati dalam 6 bulan lagi. Mendengar itu Yoshi berniat akan membantunya. Yoshi lalu menunjukkan jantung buatan milik lembaga Alan pada Mika. Jantung buatan ini merupakan pengganti tanpa detak jantung. Namun saat itu jantung tersebut hanya bisa bertahan sampai berusia remaja dikarenakan daya tahannya. Di sini juga kita diberitahu jika masa bakti para Lycoris hanya sampai 18 tahun. Yoshi ini membantu Chisato karena ingin menjadikannya sebagai alat pembunuh sebagai syarat. Dan Yoshi menitipkan Chisato pada Mika untuk merawatnya sebagai janji antara mereka berdua. Setelah itu kehidupan keluarga Mika dan Chisato berjalan. Kita juga diperlihatkan Chisato kecil yang bertemu dengan Yoshi, si penyelamat nyawanya setelah operasi itu. Saat itu Chisato bertanya apa yang harus dia lakukan sebagai tanda terima kasih padanya.
Yoshi pun memberitahu Chisato tentang sebuah misi yang harus dia lakukan. Tapi Yoshi tak memberitahu lebih jelasnya tentang misi tersebut, yaitu menjadi pembunuh. Chisato saat itu menangkapnya sebagai penyelamat. Jadinya Chisato berterima kasih pada Yoshi dan akan menjadi penyelamat seperti dirinya. Kita juga melihat saat Chisato melakukan operasinya, dan setelah selesai Chisato diberikan sebuah hadiah, yaitu pistolnya dan liontin Alan dari Yoshi yang diberikan oleh Mika. Dan setelah pertemuan mereka dulu, Yoshi menghilang dan tak menemui mereka berdua lagi. Setelah mendengar cerita dari Mika tersebut, Kurumi mengatakan jika itu ironis sekali. Kurumi juga telah menyimpulkan jika anggota Alan yang menyerangnya adalah Yoshi dan dia ada kaitannya dengan Majima dengan transaksi senjata waktu itu. Lalu tiba-tiba Takina muncul dan bertanya apa kita bisa tahu sesuatu tentang jantung Chisato jika menangkap Majima. Takina bersama Mizuki ternyata menguping pembicaraan mereka dari tadi. Kemudian Kurumi mengatakan jika dia berniat melacaknya melalui pergerakan Majima. Selain itu, Kurumi menyarankan Takina untuk berpartisipasi ke dalam rencana milik DA yang akan menjadi kesempatan bagus. Takina sebenarnya ingin menolak penarikan tersebut, tapi selama masih ada harapan untuk Chisato bisa bertahan hidup, Takina akan memanfaatkan kesempatan ini dan akan kembali ke DA. Takina lalu berniat menyiapkan perpisahan terbaik untuk Chisato. Sementara itu, Majima menemui Robota dan menanyakan siapa itu Yoshi-san. Karena diancam, Robota pun memberitahu jika Yoshi-san adalah orang yang memberi Chisato bantuan. Kemudian nampaknya Majima telah merencanakan sesuatu. Kembali ke kafe, Takina akan pergi mengajak Chisato menikmati saat-saat terakhirnya. Takina akan mengajak Chisato liburan dan telah membuat buku panduannya. Pertama mereka akan pergi berbelanja karena Takina ini memakai baju untuk musim panas. Chisato lalu memilihkan Takina baju untuk musim dingin. Selanjutnya mereka berdua pergi ke berbagai tempat bersama. Lalu ketika malam mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk melihat salju turun, tapi tak kunjung turun juga. Saat itu pula Takina mengucapkan perpisahan dengan Chisato jika ia akan kembali ke DA besok. Chisato memberikan syalnya sebagai hadiah perpisahan darinya. Kemudian Takina pergi meninggalkan Chisato sendirian. Lalu salju pun turun dan menutup perpisahan mereka berdua. Lalu di akhir kita melihat Yoshi yang pergi dengan membawa sebuah koper misterius. Saat berada di jalan ia kena begal oleh seseorang yang ternyata dia adalah Majima, dan episode 9 anime Lycoris Recoil pun selesai. Seperti itulah cerita dari episode 9 anime Lycoris Recoil. Episode yang sangat menyentuh dan membuat saya sedih dan kasihan pada Chisato setelah melihat masa lalunya. Di episode ini kita telah diungkap lebih jelas mengenai hubungan Chisato, Mika, dan Yoshi. Chisato ini ternyata memang sudah dari awal menderita kelainan jantung. Meski begitu dia masih mampu untuk bekerja sebagai Lycoris di DA. Bahkan saat itu dia sudah menduduki rank 1. Mika yang saat itu masih bekerja sebagai pelatih di DA menunjukkan bakat Chisato ini kepada Yoshi dan memberitahukan tentang jantung Chisato. Mereka berdua awalnya berniat menjadikan Chisato sebagai alat pembunuh dengan bantuan dari jantung buatan yang diberikan oleh Yoshi. Tapi sampai akhirnya Mika berubah pikiran dan mempengaruhi Chisato jika dia harus menjadi penyelamat, dan mengakibatkan Yoshi kesal karena Mika sepertinya mengkhianatinya. Hubungan Mika dan Yoshi ini juga sudah lama. Selain dari hubungan mereka yang itu, di sini saya rasa Yoshi juga mempekerjakan Mika sebagai pembunuh mungkin. Jantung Chisato ini juga sekarang sudah rusak diakibatkan oleh Himegama dan mengakibatkan sisa waktu Chisato tinggal 2 bulan lagi. Jadi mungkinkah nanti di ending Chisato ini akan beneran mati? Saya masih kurang begitu yakin sih, walaupun sudah dinotis oleh pihak Lycoris Recoil sendiri jika mereka akan bersama sampai akhir, tapi ya kita tidak tahu juga. Selain itu, saat insiden menara radio, Chisato ini telah melakukan operasinya karena saat itu dia sudah membawa pistol khususnya. Lalu sekarang pihak DA meminta Chisato untuk kembali dan membantu dalam penyerbuan ke tempat Majima. Tapi Chisato meminta syarat, yaitu Takina harus dikembalikan ke DA. DA pun memenuhi keinginannya itu dan memberikan surat penarikan kembali ke Takina. Tapi Takina ini biasa saja ketika mendapat surat tersebut. Tidak seperti saat masih di awal dan sangat berharap ingin kembali. Namun sekarang ia justru cemas dengan sahabatnya itu. Kurumi di episode ini juga akan mulai berusaha untuk mencari cara agar Chisato bisa bertahan hidup kembali, dan Takina yang akan memanfaatkan kesempatan kembali ke DA ini untuk membuat harapan tersebut terwujud. Kemungkinan nanti Chisato dengan pihak Lycoris lain akan menjalankan perintah sesuai arahan Kusonoki, sementara Takina akan bergerak sesuai arahan dari Kurumi dan pihak Lycoreko. Karena sekarang mereka sedang mencoba melacak Yoshi melalui pergerakan Majima. Dan di akhir kita diperlihatkan Majima yang bertemu dengan Yoshi yang sedang membawa koper misterius.
Mungkinkah koper itu berisi jantung buatan baru yang sudah sempurna buatan lembaga Alan, dan Majima meminta barang tersebut untuk melaksanakan rencananya? Kita tunggu saja episode berikutnya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.